Halo pemirsa, kali ini saya bersama Pak Yon Sudono akan bincang-bincang santai mengenai seputar Pancasila. Apa kabar Pak? Sehat? Kita ngobrol-ngobrol Pak mengenai pemahaman Bapak tentang Pancasila. Boleh. Bagaimana Pak? Kalau Pancasila yang mana dulu nih yang saya ingin diketahui dan harus saya jelaskan, karena kan Pancasila ini ada dua. Yang pertama Pancasila yang diputuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI atau Dokuritsu Junbijo Sakai. Yang kedua adalah Pancasila yang sudah berubah susunan maupun kata-katanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Bedanya apa Pak? Ya tentu harus ada bedanya, karena tidak mungkin tokoh-tokoh pendiri bangsa ini dengan keisengannya merubah Pancasila dari kata-kata dan susunannya yang berbeda. Tentunya punya satu landasan, ya, artinya dulu adalah era pra kemerdekaan, dia merupakan sebuah ideologi untuk mencapai kemerdekaan atau yang dikatakan sebagai Weltanschauung, ya, dan Pancasila yang hari ini sebagai filosofis Grundslag, ya, atau dasar filosofi bernegara, itu tentunya punya makna yang berbeda. Pencetus Pancasila ini benar Soekarno Pak? Kalau kan yang pemikiran seperti Ahmad Yamin, Bung Hatta juga Ya, bukan. artinya begini, kalau pencetus dikatakan sih, Bung Karno sendiri mengatakan bahwa beliau sebagai penggali Pancasila, bukan pencetus. Penggali Pancasila. Penggali Pancasila. Makanya dalam beberapa artikel saya selalu memberi judulnya, dasar judul utamanya adalah menggali kembali Pancasila. Kenapa saya memberi judul menggali kembali Pancasila? Karena hari ini saya melihat bahwa Pancasila seakan seperti terkubur kembali. Jadi kalau dikatakan menggali, bahwa Pancasila itu bukanlah sebuah ciptaan. Kalau dikatakan oleh Bung Karno itu adalah pencetus, berarti seakan beliau menciptakan, padahal beliau sendiri tidak menciptakan itu, yang diakui oleh beliau. Tapi Pancasila beliau temui pada saat beliau menggali filosofi berbangsa dan bernegara. Jadi kalau sebuah temuan tentunya tidak bisa dirubah. Kalau kita menambang, misalkan kita menemukan tambang emas atau tambang minyak, tentunya kan tidak bisa dirubah. Tapi kalau itu adanya. Ya, itu adanya. Berarti originalnya di situ. Originalnya di situ. Yang kedua bahwa yang namanya kalau itu adalah satu ciptaan, ya kita mendirikan rumah hari ini, kita butuh rumah kita cukup satu lantai, tapi pada saat keluarga kita banyak, besar, atau ada kebutuhan lain serta kemampuan yang lebih banyak, ya tentunya kita akan merubahnya. Itulah kalau itu adalah ciptaan gitu. Ngomong-ngomong Pak, tadi Bapak bilang dulu sebelum kemerdekaan Pancasila sebagai ideologi kehidupan bangsa, tapi sesudah kemerdekaan Pancasila sebagai filosofi. Kenapa bisa berubah? Dasar. Jadi begini, pada saat kita ingin mencapai satu tujuan, ya, tentunya kita harus mempunyai ideologi, ide. Dari kata ide kan, idealisme, ideologi kan ilmu tentang ilmu tentang gagasan. Bahwa itu kan ada permintaan dari wakil pemerintahan Jepang pada saat di sidang BPUPKI itu, yang menanyakan kepada tim dari BPUPKI, apa sih dasar Indonesia mau merdeka itu apa? Apa alasannya itu apa gitu? Bukankah Indonesia harus lebih dulu sejahtera,
masyarakatnya makmur, sehat, berpendidikan gitu. Nah, lalu dicetuskan oleh Bung Karno atau disampaikan oleh Bung Karno dalam hal ini dasar-dasar Indonesia merdeka itu, yaitu Pancasila 1 Juni yang sila pertamanya adalah kebangsaan, sila keduanya internasionalisme atau peri kemanusiaan sedunia, dasar ketiga adalah mufakat demokrasi, dasar keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima baru ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dijelaskan dulu, jadi ada historinya. Banyak orang mengatakan, loh kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruhnya di bawah? Loh, ini masalah dasar dulu, gitu ya, masalah dasar dulu. Jadi negara merdeka itu bukan karena dia yang utama karena bertuhan, atau karena dia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, atau berfilosofikan ketuhanan yang Maha Esa saja, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Artinya ya, artinya kan ketuhanan itu ya, kalau kita melihat kata ketuhanan, kenapa bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa ketuhanan? Ya simpelnya beginilah, kata dasarnya Tuhan diberi awalan ke dan an, ya opposite atau lawan dari Tuhan dia setan tentunya. Nah, tinggal kalau kita kasih awalan ke dan an jadi apa? Kan jadi sifatnya. Iya, jadi kesetanan gitu kan. Nah, ini objeknya. Betul. Nah, Pak sambil minum Pak ya. Silakan sambil diminum. Nah, santai aja. Nah, jadi yang namanya ketuhanan ini itu mengikuti ajaran Tuhan yang benar itu, yang bagaimana ini kan banyak versi. Sebenarnya pemahaman ketuhanan yang Maha Esa itu bukan dalam pengertian religion, bukan dalam pengertian agama, ya, tetapi bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keyakinan vertikal ya, pada sifat ketuhanan apapun agamanya, apapun. Tapi yang jelas semua ajaran Tuhan di dalam semua agama yang ada di Indonesia, baik itu kepercayaan sekalipun, pasti Tuhannya mengajarkan yang baik-baik, ya, kemuliaan, ya kan, keluhuran budi pekerti, pasti Tuhannya mengajarkan seperti itu, sehingga itulah yang dijadikan sebagai persyaratan menjadi warga negara Indonesia itu harus yang mempunyai atau memiliki sikap perilaku berdasarkan keyakinan terhadap ajaran-ajaran Tuhannya, ya, gitu ya. Karena Indonesia tidak bicara mengenai Tuhan siapa, tidak. Ya, artinya kalimat ketuhanan itu memastikan bahwa rakyat Indonesia itu bukan orang yang ateis. Ya, bukan orang yang ateis. Yang kedua, bahwa kepentingan negara adalah menciptakan masyarakatnya tentram dulu, ya kan? Ya. Masyarakatnya tidak terpecah belah, masyarakatnya tidak kacau. Nah, kita kembali Pak, itu Pancasila yang disampaikan Soekarno di sidang PKI. Nah, tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini sila pertama kenapa kebangsaan yang diminta oleh pemerintah Jepang waktu itu adalah keinginan merdeka. Keinginan merdeka. Tentu nasionalismenya. Iya, nasionalismenya dulu yang harus disampaikan gitu loh. Bahwa bangsa Indonesia ini kalau bicara mengenai nasionalisme ataupun kebangsaannya, beliau sudah menyampaikan bahwa negara ini pernah ada sebuah negara negara kebangsaan, meskipun bentuknya kerajaan, ya, tapi itu adalah kebangsaan. Ya, yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme, ya, bahwa kebangsaan Indonesia ini bukan menganut paham chauvinisme, ya. Chauvinisme, iya, chauvinisme itu merasa diri paling benar. Jadi Chauvin sebagai pengikut dari ajarannya Napoleon Bonaparte waktu di Prancis, beliau cuma mengkultus individukan apa yang dikatakan oleh diajarkan oleh Napoleon Bonaparte itu sebagai satu kebenaran mutlak, gitu.